Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu lagi. Perkenalkan, nama Bapak Chansuan Manurung. Bapak merupakan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Yakni Bapak akan mengajarkan mata pelajaran agama Katolik di SMP RK Deli Murni kita ini. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang selalu senantiasa memberkati kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan Yesus yang baik, tuntunlah kami dalam melaksanakan segala aktivitas kami, terutama dalam kegiatan pembelajaran daring kami. Banyak dosa yang kami perbuat ya Tuhan, ampunilah itu supaya tidak terhalang kasih dan anugerah yang akan Kau limpahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kali ini kita membawa materi yang berjudul kemanusiaan dan kealahan Yesus. Nah, pada kali ini, pertama sekali kita tahu bahwa kita ini semua adalah umat ciptaan manusia yang diciptakan oleh Allah. Nah, manusia itu memiliki dua dimensi dalam keberadaannya, yakni yang pertama itu dimensi kemanusiaan dan yang kedua dimensi ilahi. Nah, dari kedua dimensi ini, keduanya ini tidak bisa saling dipisahkan, tapi satu kesatuan yang utuh. Dimensi kemanusiaan harus disertai juga dengan dimensi keilahian. Mengapa? Karena manusia itu berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya, seperti binatang lainnya. Nah, di sisi lain, tak ada satupun manusia yang melulu tampil atau muncul dalam kealahannya. Kealahan itu bisa memancar hanya sebentar saja atau sebagian saja dari sumber utamanya, yakni Allah itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi dasar pokok kita sebagai manusia yang memiliki kedua dimensi. Nah, baik anak-anak, yang selanjutnya dalam dimensi diri Yesus tampak secara sempurna bahwa Ia adalah sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Allah. Yang artinya 100% manusia dan 100% Allah. Walaupun Dia Allah, namun Yesus terbuka dan solider dalam kehidupan manusia umat ciptaannya. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan pada kutipan dimensi kemanusiaan Yesus itu dalam Alkitab atau dalam kitab suci terdapat pada ayat berapa. Nah, dimensi kemanusiaan Yesus itu dalam realita kenyataannya nampak pada Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Apa isinya? Nah, isi dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7 yakni Yesus memiliki silsilah di dalam keluarganya. Dengan demikian Yesus hidup dalam sejarah manusia yang sempurna sebagaimana manusia yang pada umumnya. Nah, pada ayat berikutnya dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 dikatakan bahwa Yesus dilahirkan dari rahim Ibu Maria. Nah, yang kedua, bahwa Yesus itu berjenis kelamin laki-laki.
yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Nah, yang ketiga itu Yesus mencari nafkah dengan bekerja sebagai tukang kayu yang terdapat dalam Markus 6 ayat 3. Nah, dari ketiga inilah salah satu contoh ayat kitab suci yang dapat Bapak sampaikan, dan masih banyak lagi pada ayat kitab suci yang bisa nanti anak-anak kami lihat di Alkitab ataupun kitab suci kita. Nah, yang berikut, yang pertama tadi dimensi kemanusiaan Yesus, dan yang kedua itu dimensi kealahan Yesus. Nah, dimensi kealahan Yesus tampak pada kenyataan atau realita di mana di Injil Yohanes itu dikatakan bahwa asal usul Yesus itu adalah dari Allah. Bahwa Yohanes menyebut Yesus itu adalah firman. Terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Nah, yang kemudian Yesus memberikan kesaksian melalui sabdanya yang menunjukkan bahwa Ia adalah Allah. Nah, anak didik kami, di dalam kitab suci ada yang tertulis bahwa Yesus itu memberikan kesaksian bahwa Yesus itu menyatakan bahwa Ia adalah sungguh-sungguh Allah. Yang kemudian Injil Yohanes ini memberitakan bahwa asal usul Yesus itu dari Allah. Nah, anak-anak kami nanti bisa melihat pada Injil Yohanes di mana pada ayat berapa dikatakan di sana bahwa Yesus itu adalah dari Allah. Nah, baik anak-anak kami, di sini Bapak akan memberikan sebagai tugas yang pertama itu tulislah kesimpulan materi kemanusiaan dan kealahan Yesus yang kamu ketahui menggunakan bahasamu sendiri sebanyak 5 baris. Nah, anak-anak kami, dari yang Bapak terangkan tadi, Bapak ingin menggali pemahaman kalian terkait apa yang Bapak terangkan. Coba kalian tulis sebanyak 5 baris tentang materi kita hari ini, kemanusiaan dan kealahan Yesus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tuliskan kutipan kitab suci kemanusiaan dan kealahan Yesus. Masing-masing 3 kutipan kitab suci. Nah, caranya seperti ini. Nanti yang pertama itu kemanusiaan. Nah, di dalam kemanusiaan itu tadi dikatakan Ia diciptakan dari seorang ibu. Nah, lalu anak-anak kami mencari di Alkitab atau di kitab suci, pada ayat berapakah Yesus itu lahir dari seorang ibu. Nah, anak-anak kami nanti tinggal mencatat atau menulis pada contoh Matius ini, ayat ini sampai segini. Nah, lebih baiknya anak-anak kami menulis ayatnya supaya lebih jelas. Begitu juga dengan yang berikutnya, berjenis kelamin laki-laki. Pada ayat berapa Yesus itu dikatakan berjenis kelamin laki-laki? Nah, berarti cari sebanyak-banyaknya. Semakin banyak nanti semakin bagus. Nah, yang kedua itu dimensi kealahan. Nah, di sini yang pertama Yesus memberikan kesaksian akan kealahannya. Sama juga seperti dimensi kemanusiaan, anak-anak kami mencari di sini pada ayat berapa Yesus memberikan kesaksian dan kealahannya melalui tindakan atau mujizat. Nah, salah satu contoh mujizat yakni Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, begitu juga nanti yang berikutnya sampai yang ketiga, dan dicari sebanyak-banyaknya. Baik, anak-anak kami,
sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan apa yang Bapak terangkan tadi bisa dapat dipahami dan dimengerti, dan tugasnya dilaksanakan dan dikerjakan masing-masing. Tetap semangat belajar, jangan putus asa meskipun pembelajaran kita dalam keadaan online. Kita berdoa supaya pandemi saat ini cepat berlalu dan kita semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Yesus yang baik, terima kasih atas cinta-Mu yang senantiasa menyertai kami selama pembelajaran agama ini. Semoga apa yang kami terima dari guru kami dapat menjadi pedoman hidup kami, dapat menjadi arti yang baik bagi kami. Ya Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan pulang. Lindungilah langkah kaki kami, jauhkan kami dari mara bahaya, supaya tidak terhalang kasih dan anugerah yang akan Kau sampaikan kepada kami. Ya Bapa yang baik, kami orang berdosa, kami orang lemah, hapuslah segala dosa dan perbuatan kesalahan kami, supaya tidak terhalang kasih dan anugerah yang akan Kau limpahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.